kembali lagi dengan kami, saya Wilda, Saya Bunga, di Polling News Berita Pagi ini. Oke Bunga, pada pagi ini kita akan membawakan berita tentang apa nih? jadi yang saat ini masih jadi suatu isu itu adalah terkait isu lingkungan nih Wil, yaitu banjir rob yang terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Oke pemirsa, di saat ini di belakang kita merupakan gambar atau foto yang mana isu ini sudah terjadi sepanjang tahun ini di Kabupaten Demak itu sendiri. Untuk memperkuat bukti tersebut kita sudah terhubung langsung dengan wartawan kami di lapangan dengan Saudara Zaki. Apakah sudah terhubung? Oke, terima kasih rekan-rekan di studio. Saat ini saya mengabarkan situasi dari Desa Bendono, Kecamatan Sayung. Ya mungkin seperti ini keadaannya sekarang, banjir, rob di mana-mana. Mungkin saat ini saya langsung aja mewawancarai dengan salah satu warga di sini ya. Mungkin bisa perkenalan, Pak. Perkenalkan, nama saya Danes ya. Saya dari Desa Bedono. Dari kecil lah saya di sini. Jadi gimana sih dampak banjir di sini tuh? Dampak bagi warga kayak gimana? Wah, jujur ya Mas ya. Ini kan saya sebagai warga ya Mas ya. Itu jujur banjir ini bikin aktivitas warga tuh susah sih Mas. Misal kayak kita mau jalan kemana itu pasti jalannya itu tergenang banjir. Makanya ya jujur nggak tahu sih Mas mau gimana, karena ya dari kita juga bingung juga Mas mau gimananya, karena ya yang kita tahu ini kan diakibatkan katanya sih karena proyek pemerintah. Mungkin saya langsung kembalikan ke studio. Oke, terima kasih kepada Saudara Zaki yang sudah terjun langsung di lapangan di Kabupaten Demak. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan ada apa nih Bunga? Selanjutnya kita akan beralih kepada dua pengamat lingkungan yang sangat-sangat expert ini yang akan memaparkan lebih lanjut terkait banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, beserta menjelaskan apa saja kira-kira rekomendasi kebijakan yang sangat tepat untuk pemerintah yang lebih bisa membantu masyarakat setempat Demak agar menjalani kehidupan keberlangsungannya itu semakin lebih baik dari banjir rob ini. Pertama-tama kita mengenal banjirop dulu ya. Banjirop yang awalnya kita kira itu hanya sebagai bencana alam begitu ya, hanya sebagai peristiwa alam begitu, itu tidak pernah lepas dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial begitu. Jadi tidak hanya semata-mata karena fenomena alam, tetapi juga dari peristiwa ini kita bisa melihat ada hubungannya dengan kebijakan tata ruang, sama hubungan industri, juga distribusi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya begitu. Nah ini itu disebut dengan teori political ecology begitu. Memiliki solusi jangka panjang dan jangka pendek. Dari pemerintah sendiri, pemerintah Demak utamanya sudah mengupayakan jangka pendek seperti pompa air, pembangunan long storage, dan pengurukan air yang cenderung bersifat reaktif begitu. Dari pemerintah pusat, khususnya Pak Prabowo sendiri, sudah menyarankan atau sudah mengarahkan justru giant seawall. Untuk solusi jangka panjang yang kami sarankan adalah kembali lagi dari alam untuk alam begitu ya, yaitu restorasi ekosistem mangrove begitu. Mangrove itu bisa menahan sedimen sehingga dapat bertindak sebagai pembentuk lahan. Oke, yang kedua adalah reformasi tata kelola berbasis wilayah ekologi atau eco-region gitu. Jadi di dalam sebuah kebijakan itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga didukung dengan kebijakan lainnya. Nah, banjirop ini tidak hanya dipicu oleh abrasi, juga penurunan muka tanah akibat pembangunan infrastruktur dan aktivitas manusia seperti bangunan bertingkat begitu. Pemerintah itu butuh kebijakan yang saling mendukung. Jadi tidak hanya mendukung infrastruktur, tetapi juga mendukung bagaimana ya untuk memulihkannya begitu, dari sisi kebijakannya, dari sisi pembangunannya begitu. Boleh Mbak Aish untuk dilanjutkan? Oke, kalau menurut saya sendiri, untuk rekomendasi kebijakannya yang terjadi pada, eee,
Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung ini, mungkin saya izin nambahin aja dari Mbak Novi ya. Eee, Selanjutnya itu mungkin harus dilakukan pemindahan, warga secara bertahap dengan dukungan sosial gitu. Karena untuk wilayah yang sudah tidak memungkinkan lagi buat ditinggali akibat banjirop yang permanen ini karena sudah bertahun-tahun, itu diperlukan sekali strategi relokasi penduduk secara bertahap dengan perencanaan yang matang gitu. Jadi dengan demikian pemindahan ini nggak hanya menjadi solusi teknis aja, tetapi upaya untuk menjaga keberlanjutan hidup sama kesejahteraan masyarakatnya itu tetap, berlanjut gitu. Terus, selanjutnya itu mungkin restorasi lingkungan pesisir dan pengembangan mata pencaharian baru. Jadi sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal pun menjadi kunci untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sehingga, tidak berjalan secara parsial gitu. Terima kasih Bu Novi dan Ibu Ais atas tanggapan dan jawabannya. Saya Bue. Saya Yuda. Kami dari Polling News Berita pagi ini. pamit undur diri. Banjirop di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan permasalahan ekologis sekaligus permasalahan sosial ekonomi yang sangat inklusif. Fenomena ini terjadi karena adanya kenaikan air laut, penurunan permukaan tanah, serta kurangnya penanaman mangrove yang berfungsi sebagai penahan. Dampaknya bukan hanya terjadi kerugian material, tapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir, mengancam mengganggu produktivitas ekonomi, serta adanya ketimpangan antara wilayah daratan dan wilayah pesisir. Kondisi ini bukan hanya menjadi bencana musiman, tetapi juga ancaman eksistensial yang memerlukan kebijakan publik yang lebih terarah, inklusif, dan komprehensif. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti adanya solusi berkelanjutan dengan menanam tanaman mangrove sebagai penahan alami, lalu reformasi tata kelola berbasis ekologi, serta lintas sektor agar pembangunan lebih mendukung kondisi lingkungan sekitar. Lalu diperlukan juga strategi relokasi desa yang sudah tidak layak huni dengan dukungan sosial ekonomi yang memadai. Tentunya upaya ini tidak hanya dapat menekan risiko terjadinya bencana, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir agar lebih adaptif